Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minatul Maulia dengan NIM 0505128202522. Baiklah, di sini saya ingin mereview salah satu jurnal internasional yang berjudul Alga Bacterial Synergy for Lipid Production and Nutrient Removal Tofu Liquid Wash. Jadi, ini merupakan salah satu jurnal internasional di mana jurnal ini merupakan jurnal yang dibuat oleh Sinta Elistia, Leli Rahmawati Saragi, dan juga Sri Rizky Muria. Ini merupakan jurnal teknologi internasional yang dibuat pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu adalah topik pembahasan. Di sini saya membahas 4 poin. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua itu ada metode, yang ketiga itu ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu pendahuluan. Jadi ketersediaan bahan bakar fosil yang semakin menipis dengan diiringi tingkat konsumsi yang terus meningkat, maka dari itu cadangan dan produksi minyak bumi Indonesia ini telah menurun 10% setiap tahunnya, dengan tingkat konsumsi minyak rata-rata meningkat sebesar 6% per tahun. Dan mikroalga diyakini sebagai sumber energi terbarukan yang baik karena tingkat pertumbuhannya yang cepat, serta lipid yang terdapat pada alga ini dapat berfungsi sebagai bahan baku ideal untuk bahan bakar transportasi dengan kepadatan energi tinggi seperti biodiesel. Pada penelitian ini menggunakan mikroalga Chlorella sp yang merupakan ganggang hijau bersel tunggal yang hidupnya kadang-kadang bergelombol dan berbentuk bulat atau bulat telur, dengan media limbah cair tahu, yang dimana limbah cair tahu ini mengandung banyak sekali nutrisi yang merupakan air bekas cucian tahu yang dapat merusak lingkungan jika dibuang sembarangan. Langsung saja yang kedua yaitu metode. Jadi pada budidaya Chlorella sp ini menggunakan sistem fotobioreaktor. Setelah itu dilakukan penambahan bakteri konsorsium seperti Lactobacillus sp, Actinomycetes sp, dan bakteri nitrifikasi. Jadi penambahan bakteri ini yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan mikroalga ini karena bakteri sebagai agen promotor yang dapat meningkatkan biomasa mikroalga selama budidaya. Peningkatan biomasa ini tentunya berpengaruh pada hasil dari lipid yang dihasilkan oleh mikroalga ini yang dapat dimanfaatkan untuk biodiesel. Nah, untuk parameter yang dianalisis ini ada jumlah sel mikroalga, pH, MLSS, lipid mikroalga, dan juga COD. Jadi, jumlah sel mikroalga ini dapat dihitung menggunakan hemositometer. Untuk pH dapat menggunakan pH meter. MLSS ini merupakan campuran cairan tersuspensi, dapat diukur dengan menggunakan metode gravimetri. Selanjutnya untuk lipid diekstraksi menggunakan metode Black Dyer, dan nilai COD ini diukur menggunakan analisis trimetri. Untuk selanjutnya itu adalah hasil dan pembahasan. Untuk hasil itu pada gambar 1 menunjukkan grafik jumlah mikroalga yang dihasilkan selama pembudidayaan dengan penambahan bakteri 1% menghasilkan jumlah mikroalga yang paling banyak. Nah, yang artinya semakin banyak bakteri yang ditambahkan, semakin banyak pula jumlah mikroalga yang dihasilkan. Untuk yang kedua itu adalah laju pertumbuhan dari mikroalga ini. Dan sama seperti jumlahnya, penambahan bakteri 1% ini menghasilkan laju pertumbuhan mikroalga yang paling banyak. Karena laju pertumbuhan ini berarti peran bakteri ini adalah memasuk CO2 atau karbon dioksida dan bahan organik dalam bentuk sederhana sebagai nutrisi bagi Chlorella sp ini, sehingga Chlorella sp ini dapat memanfaatkan nutrisi yang dihasilkan dari bakteri tersebut. Untuk gambar yang ketiga itu adalah kandungan lipid yang terdapat pada mikroalga Chlorella sp ini yang
sama saja seperti yang sebelumnya, yaitu pada bakteria 1% menunjukkan hasil yang tinggi. Hal ini juga berpengaruh pada penambahan mikroalga penambahan bakteri pada media budidaya. Untuk gambar yang keempat itu adalah nilai MLSS selama budidaya. Nah, konsentrasi MLSS dalam penelitian ini berkisar antara 2000 hingga 3600 mg per liter. Nah, peningkatan nilai MLS ini dipengaruhi oleh jumlah bahan organik yang teroksidasi pada limbah cair tahu ini, yang dioksidasi oleh mikroorganisme untuk tumbuh. Untuk gambar yang terakhir itu adalah efisiensi penghapusan COD. Nah, pada penelitian ini kan menggunakan limbah cair tahu sebagai media pertumbuhannya. Nah, media limbah cair tahu ini selain sebagai sumber nutrisi bagi pertumbuhan mikroalga, juga dapat menurunkan kadar COD dari limbah tahu itu. Nah, bakteri konsorsium ini yang menghasilkan penyisian COD yang berbeda sangat signifikan pada akhir proses pengolahan. Tingkat penurunan nilai COD pada saat pemberian dengan bakteri ini diakibatkan oleh bakteri konsorsium ini berperan sebagai dekomposer. Sedangkan penurunan nilai COD yang lambat itu karena fotobioreaktor kontrol disebabkan oleh penghilangan bahan organik yang dilakukan oleh mikroalga Chlorella sp. Untuk pH selama budidaya Chlorella sp ini berkisar antara 6,61 sampai 8,78. Sedangkan pertumbuhan mikroalga ini juga dipengaruhi oleh suhu. Pada suhu di bawah 16 derajat Celcius, mikroalga ini masih dapat tumbuh, namun pertumbuhannya lambat. Sedangkan pada suhu 25 sampai 35 derajat Celcius adalah suhu optimal untuk pertumbuhan mikroalga Chlorella sp karena dapat meningkatkan aktivitas biologis organisme hingga 2 sampai 4 kali lipat. Sedangkan pada suhu 35 derajat ke atas dapat membuat mikroalga ini mengalami kematian atau lisis atau mengalami lisis pecah. Penambahan bakteri pada limbah cair tahu ini untuk membudidayakan Chlorella sp dapat memacu pertumbuhan dari mikroalga ini sendiri. Bakteri ini sebagai agen promotor dapat meningkatkan biomasa mikroalga yang dibudidayakan. Terus mikroalga ini dapat menyediakan oksigen melalui fotosintesis dan menghasilkan nutrisi untuk pertumbuhan dari bakteri. Dan bakteri dapat menghilangkan polutan dari air limbah serta dapat meningkatkan biomasa mikroalga melalui komplementaritas metabolik. Selanjutnya itu kesimpulan. Jadi studi ini telah menunjukkan bahwa bakteri dan alga berinteraksi satu sama lain untuk secara signifikan mengurangi COD dalam limbah cair tahu yang dapat mendorong pertumbuhan dari mikroalga itu sendiri. Nah, semakin tinggi biomasa mikroalga, semakin banyak lipid yang diproduksi. Lipid ini dapat berfungsi sebagai bahan baku biodiesel untuk mengatasi krisis bahan bakar fosil yang ada di Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.